Bismillah. Assalamualaikum. Ini dia Rumah di Perkebunan Karet part 6 ya. Berdasarkan kisah nyata yang dituliskan oleh Mas Bri, dan beliau juga mengalaminya di dalam cerita tersebut. Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya part 6 Rumah di Perkebunan Karet. Bukan hanya aku dan Wahyu yang merasakan keganjilan perkebunan ini. Para pekerja pun sesekali merasakannya. Selain itu, seperti yang dikisahkan Wahyu, Amri pun sempat menyaksikan langsung kengerian tempat ini. Ada beberapa orang lain yang tidak bersinggungan langsung juga pernah merasakan hal aneh. Salah satunya Bri, keponakanku. Iya, Bri sempat mengalami hal aneh. Pada saat itu, dia sedang liburan dan ingin mengunjungiku. Maklum, aku dekat dengan Bri. Mulanya aku sangat ragu untuk membawanya ke perkebunan ini. Aku tak mau dia mengalami hal aneh, bahkan sampai trauma. Tapi sialnya, aku tak tega melihat dia ingin sekali melihat bagaimana pekerjaanku. Aku sadari itu kesalahanku. Aku tidak berani menolak keinginannya. Lantas setelah kejadian itu, kami saling bercerita. Aku sangat khawatir kalau dia sampai trauma. Mau bagaimanapun, dirinya masih kecil. Pengalaman buruk itu jangan sampai terbawa sampai dewasa. Dan beginilah cerita pengalaman keponakanku. Jadi, Mas Bri ini adalah keponakannya dari Om Heri, keponakan dari tokoh utama di cerita ini. Seperti ini selengkapnya. Aku Bri, anak laki-laki berumur 12 tahun. Aku bungsu dari 2 bersaudara. Kakakku perempuan, jarak umur kami 5 tahun. Seperti anak-anak lainnya, aku sangat gembira ketika musim libur tiba. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua anak sekolah. Libur panjang. Hampir sebulan aku tidak akan bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Sangat menggembirakan. Walaupun belum tahu akan mengisi liburan kemana. Aku masih kelas 6 SD. Beberapa bulan ke depan akan menghadapi ujian akhir sekolah. Walau begitu, aku tetap ingin mengisi liburan dengan jalan-jalan. Entah kemana. Ketika sudah beberapa hari memasuki liburan, aku tetap masih juga di rumah. Lebih banyak menghabiskan waktu di depan TV atau bermain dengan teman sekitar rumah. Pada satu siang, ketika sedang asyik menonton TV di ruang tengah, aku mendengar suara ketukan pintu depan. Aku langsung beranjak membukanya. Kaget, bercampur senang, karena ternyata ada tamu jauh yang datang tanpa pemberitahuan. "Om Heri!" Setengah berteriak, aku menyambutnya. Kaget ya lihat Om datang. Sambil tertawa, Om Heri menyapa. Kami langsung berpelukan. Selanjutnya kami berbincang seru. Sudah cukup lama kami tidak bertemu. Semenjak beliau pindah bekerja di Sumatera, sebelumnya aku hanya mendengar cerita dari papa kalau Om Heri akhirnya dapat pekerjaan yang lumayan bagus. Kerja di perkebunan karet milik pemerintah. Hanya itu saja yang aku tahu. Om baru saja dari Jakarta. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor pusat. Sudah lama gak ketemu kamu, makanya Om sempatin mampir. Terus kapan berangkat lagi ke tempat kerja? Perkebunan karet itu kan Om? Tanyaku antusias. Mungkin lusa sudah harus kembali ke perkebunan. Kasihan teman Om sendirian mengurus pekerjaan. Tiba-tiba terlintas di pikiran sebuah ide cemerlang. Aku berpikir untuk ikut Om Heri saja ke tempat kerjanya untuk mengisi liburan. Aku pikir, daripada nanti akhirnya tidak kemana-mana, lebih baik ikut beliau ke pedalaman Sumatera. "Serius kamu mau ikut?" tanya Om Heri ketika aku melempar ide tersebut. "Serius Om, kan aku juga lagi libur panjang. Boleh kan Om?"
Tolonglah Om, jawabku sambil sedikit memelas. Om Heri diam beberapa lama, raut mukanya tidak enak dilihat. Sepertinya Om Heri tidak mau ikut-ikut bersamanya. Bukannya Om nggak mau, tapi pada saat itu aku merasa kalau Om Heri memang tidak mau aku ikut ke sana. Aku berlari ke dapur untuk meminta tolong Mama buat membujuk Om Heri. Papa sendiri yang sedang duduk menyambut Om Heri hanya tertawa-tawa saja. Papa bilang kalau Om Heri di sana kerja, jadi akan merepotkan kalau aku ikut liburan. Nanti siapa yang bakal jaga kamu, Bri? Tanya Papa. Aku mendesak Mama untuk membelaku. Kalau Mama sih gimana Papa saja. Kalau Papa setuju ya Mama setuju. Aku berasa tidak ada yang bisa membantuku. Papa hanya tertawa melihatku yang cemberut. Aku mau liburan, bosan diam di rumah terus. Tak berselang lama, Om Heri bilang kalau perkebunan itu sangat jauh dari kota. Khawatir kalau aku tidak betah karena di sana minim sekali hiburan. Tidak ada listrik, hanya hutan karet. Gimana? Masih mau ikut? Iya dong. Papa tertawa semakin keras. Mama sendiri terus melihatku. Aku jengkel. Ya sudah, kamu tanya lagi deh sama Papa Mama. Kalau dikasih izin, lusa kita berangkat. Senang sekali aku mendengarnya. Awalnya Papa kurang setuju karena khawatir aku akan merepotkan Om Heri. Tapi setelah aku bilang kalau sampai merepotkan, aku akan pulang sendiri. Sontak semua orang tertawa. Menurut Om Heri, perjalanan ke perkebunan karet memakan waktu sekitar 18 jam menggunakan bus umum. Hingga akhirnya, pada hari yang sudah ditentukan, sekitar pukul 11 siang, kami sudah berada di dalam bus yang akan membawa kami menuju kota kecil di Sumatera. Aku sangat senang dengan perjalanan ini. Dalam perjalanan, kami banyak mengobrol. Seperti biasa, Om Heri menceritakan kisah pengalaman yang pernah dia alami, termasuk pengalaman seramnya juga. Aku tidak takut, malah itu yang aku tunggu. Nanti kita turun di salah satu kota. Dari kota itu, lanjut naik motor ke perkebunan. Tempatnya bagus banget. Kamu pasti senang di sana. Tapi apa Om? Om Heri diam beberapa saat sebelum melanjutkan kalimatnya. Kamu nanti gak usah takut. Kalau ada sesuatu yang agak serem ya, gak usah takut, kan ada Om. Kata-kata Om Heri barusan agak aneh. Dia seperti lagi menyembunyikan sesuatu. Apapun, aku akan tenang kalau sudah bersama Om Heri. Tapi tetap saja penasaran, ada apa di perkebunan karet itu? Keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, bus berhenti di satu kota kecil. Kami turun di tempat itu. Selanjutnya, bus melanjutkan perjalanannya menuju Palembang. Kami turun di sebuah kota yang tidak terlalu ramai, tapi masih termasuk dalam jalur lintas Sumatera. Kita jalan kaki dulu ya Bri. Om ambil motor dulu yang dititipkan di rumah temen. Di bawah sinar matahari yang semakin panas, kami berjalan kaki menyusuri jalan kota. Aku membawa tas gendong berisi pakaian dan perlengkapan lainnya. Om Heri bilang, terserah mau sampai berapa lama nantinya aku tinggal di perkebunan. Kalau nanti sudah merasa bosan, Om Heri akan mengantar aku pulang. Sekitar 30 menit berjalan kaki, akhirnya kami tiba di rumah teman Om Heri, Pak Rusli namanya. Setelah mengobrol sebentar, Om Heri langsung pamit. Kami langsung pergi ke perkebunan karet. Hampir pukul 10 pagi, ketika kami berangkat. Matahari semakin terik, tapi aku sangat menikmati perjalanan. Awalnya, motor menyusuri jalan kota yang banyak terlihat toko-toko dan warung di sisi jalan. Semakin lama, semakin jarang bangunan sampai berangsur sepi. Hanya tinggal lahan kosong. Berikutnya, pemandangan berganti dengan pepohonan besar dan rindang. Jalan yang kami lalui, yang tadinya jalan aspal, berganti jadi jalan tanah. Kami mulai masuk kawasan hutan. Sepertinya, Om Heri tidak kelelahan sedikit pun. Dia terus saja mengajakku mengobrol. Mulai dari menanyakan sekolahku, sampai tentang apa saja yang sedang kami lewati selama perjalanan. Om Heri bilang, hutan yang sedang kami lalui ini masih termasuk kawasan hutan lindung. Masih banyak hewan-hewan liar di dalamnya. Benar adanya, hutan ini sangat rindang.
Sinar matahari hanya dapat menembusnya dalam bentuk garis-garis sinar terang. Udara yang kami hirup sangat bersih dan menyejukkan. Sama sekali tidak ada polusi. Sekitar setengah jam kemudian, pepohonan besar dan rindang berganti dengan barisan pohon 149 rumah di perkebunan karet-karet yang berjajar rapi. Kami mulai memasuki kawasan perkebunan karet. Ini sebagian wilayah perkebunan karet tempat Om kerja. Ini ujung baratnya. Kita lanjut terus ke timur. Sebentar lagi kita sampai di rumah. Perkebunan yang sangat luas. Sejauh mata memandang hanya terlihat barisan pepohonan karet yang menjulang tinggi. Barisannya membentuk terowongan panjang, beralaskan rumput ilalang yang beragam tingginya. Tidak ada bosan-bosannya aku memandang sekitar. Perjalanan motor itu hanya sesekali berpapasan dengan motor lain yang berlawanan. Om Heri selalu bertegur sapa dengan mereka. Sepertinya beliau kenal dengan orang-orang itu. "Pri, kita mampir ke tempat teman-teman Om yang sedang bekerja dulu ya. Sebentar saja kok." "Iya Om," jawabku. Kemudian motor berbelok ke kiri, mulai menembus rumput ilalang yang tumbuh di sela-sela pohon karet. Sesaat kemudian, dari kejauhan, aku melihat beberapa orang berkumpul. Tapi setelah lebih dekat lagi, ternyata jumlahnya cukup banyak. Aku menghitungnya, ada 20 orang lebih. Om Heri menghentikan motor di dekat orang-orang itu. "Assalamualaikum, maaf saya baru datang," salam Om Heri kepada orang-orang itu. Mereka menjawab salam berbarengan. "Siapa ini Pak?" tanya salah satu pekerja. "Ini Bri, keponakan saya." "Oh, ini yang namanya Bri. Om kamu ini sering cerita tentang kamu loh," jawab salah seorang yang belakangan aku tahu kalau dia bernama Wahyu. Itulah saat pertama aku bertemu Om Wahyu. Berperawakan kurus tinggi, rambutnya agak panjang dan ikal, kulit yang tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih juga. Walau baru beberapa menit bertemu dan berkenalan, aku merasa kalau Om Wahyu orang yang menyenangkan. "Semoga kamu betah di sini ya Bri. Nanti malam kita makan ayam bakar ya, Om yang buat sendiri." Begitu Om Wahyu menutup percakapan. Setelahnya dia kembali bekerja. Sekitar pukul 12 siang, Om Heri berpamitan kepada seluruh orang-orang itu. Dia bermaksud mengajakku pulang ke rumah untuk beristirahat. Setelah perjalanan jauh, aku memang sangat lelah dan membutuhkan istirahat. Kami pun pulang. Tidak terlalu lama perjalanan, Om Heri lalu menghentikan motor di depan sebuah rumah. Rumah itu berdiri sendiri, sama sekali tidak ada bangunan lain di sekitarnya. "Ini tempat tinggal Om dan Om Wahyu. Bagus kan rumahnya?" kata Om Heri. Rumah yang cukup besar, halaman luas, beralaskan rumput yang terawat. Sebelah kanan ada kandang ayam yang berdiri di depan beberapa baris pohon singkong. Di belakang rumah enggak terlalu jauh, ada sungai yang jernih airnya. "Nanti kita ke sana ya." Aku mengangguk-angguk saja mendengarkan. Setelah itu kami masuk ke rumah. Om Heri menyuruhku untuk meletakkan tas di kamar tengah, kamar besar dengan tempat tidur besi berkelambu. Aku membuka jendelanya, langsung dapat melihat pemandangan kebun karet. "Kamu tidur di kamar ini sama Om nanti, biar Om Wahyu di kamar depan." Aku masih tak banyak bicara saat Om Heri menjelaskan ini itu. Aku benar-benar lelah. "Kamu istirahat saja dulu, tidur ya. Capek banget kan? Om mau bersih-bersih rumah sebentar." Tidak lama setelah merebahkan tubuh di atas tempat tidur, aku langsung terlelap. Jarum jam sudah lewat dari pukul 4 sore ketika aku terbangun sendirian. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk melalui jendela yang masih dalam keadaan terbuka. Angin sore yang cukup menyejukkan. Rumah dalam keadaan sepi. Aku bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke ruang tengah. Duduk di kursi yang menghadap ke bagian belakang rumah, aku bisa melihat pintu belakang dan pintu kamar mandi dari situ. Di meja ada beberapa majalah dan koran yang letaknya berdampingan dengan asbak. Ada puntung rokok yang masih menyala. Ternyata ada orang di rumah, begitu pikirku. Entah itu Om Heri atau Om Wahyu. Saat itu, aku yakin kalau ada orang lain di dalam rumah selain aku.
Semakin yakin ketika tiba-tiba terdengar suara jebur-jebur air dari dalam kamar mandi. Om Heri atau Om Wahyu sedang mandi rupanya. Begitu gumamku dalam hati. Suara air cukup lama terdengar, kadang menghilang juga sesekali, lalu kemudian terdengar lagi. Begitu seterusnya hingga nyaris setengah jam. Sementara puntung rokok yang tadinya masih menyala sudah mati karena tembakonya habis. Om, aku mencoba memanggil ke arah kamar mandi. Namun tidak ada jawaban sampai beberapa saat kemudian suara air kembali terdengar. Begitu seterusnya. Sudah hampir pukul 5 sore ketika akhirnya aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku duduk di kursi yang berada di teras, menikmati suasana sore di perkebunan. Terdengar suara dahan yang bersentuhan satu sama lain akibat tiupan angin. Itu di kamar mandi siapa ya? Lama amat, pengen pipis. Sudah nyaris 1 jam aku menunggu. Entah itu Om Heri atau Om Wahyu yang ada di kamar mandi. Lama sekali. Hingga akhirnya, dari kejauhan, aku melihat beberapa orang datang berbondong-bondong mendekat ke rumah. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang menggunakan sepeda. Setelah jarak kami cukup dekat, baru aku dapat memastikan kalau itu Om Heri dan Om Wahyu. Mereka datang bersama para pekerja. Tunggu, Om Heri dan Om Wahyu? Kenapa mereka berdua ada di luar rumah? Lalu, yang sedang mandi dari tadi siapa? Yang meninggalkan puntung rokok di asbak siapa? Bri, kenapa bengong? Tanya Om Heri ketika baru saja turun dari motor. Enggak apa Om, jawabku pendek, masih kebingungan. Maaf ya, tadi Om tinggal sendirian, maksudnya biar kamu bisa istirahat. Karena Om harus bekerja di perkebunan. Iya, gak apa-apa Om. Lalu aku melihat Om Wahyu langsung masuk dan berjalan ke belakang rumah, masuk ke kamar mandi. Penasaran aku ikut masuk ke rumah, menuju kamar mandi juga. Di depan kamar mandi, aku berdiri diam, menunggu Om Wahyu keluar. Lega. Dari sejak di atas motor tadi, Om kebelet pipis Bri, kata Om Wahyu sambil cengengesan. Aku bingung. Kamu mau ke kamar mandi juga? Iya Om, jawabku. Setelah sudah berada di kamar mandi, aku masih terbengong-bengong, memikirkan hal yang baru saja terjadi. Siapa yang tadi mandi? Di sisi lain, malam pun tiba. Om Wahyu terus saja bicara seperti tidak pernah kehabisan topik bahasan. Gaya bicaranya kental logat Sumatera Selatan. Sangat senang mendengar dia bercerita. Sementara Om Heri hanya sesekali menimpali omongan Om Wahyu. Seperti yang Om Wahyu janjikan pada siang hari tadi, kalau malam ini kami akan menikmati ayam bakar hasil olahan tangannya sendiri. Kami menikmati ayam bakar sebagai santapan makan malam. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah selesai makan, lalu lanjut berbincang di teras rumah. Suasana perkebunan yang memang berada tepat di hadapan, kelihatan sangat gelap. Kebetulan juga langit sepertinya tertutup awan. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok yang menempel pada dinding rumah. Tidak ada yang terdengar, kecuali suara jangkrik dan katak. Pada saat itu, aku belum menceritakan kejadian yang aku alami di rumah pada sore hari tadi, walaupun berkecamuk perasaan memikirkannya. Nanti sajalah, pikirku. Kami terus berbincang seru sampai hampir pukul 10 malam, hingga rintik hujan mulai turun. Kami memutuskan untuk masuk ke rumah. Tak beberapa lama, Om Wahyu dan Om Heri berunding soal aku. Ya, aku tidur bersama Om Heri di kamar tengah, sementara Om Wahyu di kamar depan. Petromax di ruang tengah dibiarkan tetap menyala, sedangkan dalam kamar hanya mengandalkan lampu teplok kecil. Kalau kamu mau ke kamar mandi, bangunin Om ya, jangan sendirian. Iya Om. Meski belum terlalu mengantuk, aku mencoba tidur pada sisi tempat tidur yang dekat dinding, sementara Om Heri di sisi yang satunya lagi. Kelambu menutup seluruh bagian ranjang. Aku yang memang cukup lama tidur siang, belum merasakan kantuk sedikit pun ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sementara Om Heri sudah tidur sangat nyenyak. Aku hanya menghabiskan waktu dengan memperhatikan seluruh ruangan kamar, sambil mendengarkan suara rintik hujan yang terdengar dari luar, melamun tidak jelas. Pukul 12 malam. Aku masih saja terjaga,
tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Hujan sudah berhenti, ku dengar suara singgungan dahan dan daun pepohonan yang tertiup angin. Selain itu, tidak ada suara lain. Sedikit mengerikan terdengarnya. Pukul 12:30, angin berhenti bertiup. Suasana menjadi sangat hening dan sepi. Tidak ada suara sedikit pun. Sepi. Tiba-tiba sayup terdengar lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan. Sebelumnya, aku belum pernah mendengar suara lolongan seperti itu. Baru ini aku mendengarnya secara langsung. Perasaanku mulai tidak enak ketika lolongan itu semakin sering terdengar dan semakin dekat. Menjadi seram suasananya. Keadaan itu membuat aku semakin tidak bisa memejamkan mata. Srek, srek, srek. Tiba-tiba muncul suara. Seperti ada orang yang menyapu dengan sapu lidi. Suaranya terdengar dari sebelah kanan rumah. Tidak jauh dari jendela kamar. Siapa yang menyapu malam-malam begini? Om Wahyu kah? Sepertinya tidak mungkin. Ngapain juga dia menyapu malam-malam begini? Aku mulai ketakutan ketika sayup-sayup terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela. Suaranya sangat dekat. Aku semakin ketakutan. Itu siapa? Aku masih belum berniat untuk membangunkan Om Heri yang masih saja tertidur pulas. Cukup lama suara itu terdengar, ditambah dengan sesekali tertawa cekikikan. Untunglah, beberapa saat kemudian, suara menyapu dan tawa menghilang dengan sendirinya. Aku jadi sedikit tenang, walaupun masih ada perasaan was-was, tapi tetap saja, aku masih belum juga merasakan kantuk. Aku kembali melamun di tengah keheningan malam itu, hingga tiba-tiba, pintu kamar mendadak terbuka dengan sendirinya. Aku kaget, langsung mengarahkan pandangan ke pintu. Pintu benar terbuka, tapi tidak terbuka lebar. Hanya sejengkal celah kecil. Tapi dari celah kecil itu, aku dapat melihat sebagian ruang tengah. Ruang tengah yang terlihat temaram. Tampaknya lampu Petromax yang menggantung hanya tinggal menyisakan sisa-sisa cahaya terakhir. Sambil ketakutan, aku terus saja memperhatikan celah pintu, memperhatikan ruang tengah dengan seksama karena merasakan kalau mulai ada gerak-gerik di sana. Tiba-tiba, aku merinding ketika melihat sekelebat bayangan melintas di depan pintu. Hanya sekelebat, tapi aku yakin itu bukan Om Wahyu. Tidak hanya satu kali. Kelebatan bayangan hitam itu lewat kembali dalam rentang waktu yang berdekatan. Hingga akhirnya, ruang tengah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Aku langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Tidak berani memandang celah pintu itu lagi. Menit berikutnya, di tengah kekalutan perasaan, aku mendengar suara nafas seseorang. Bukan, ternyata bukan suara nafas, tapi seperti suara geraman. Aku yakin itu bukan suara Om Heri yang masih saja terlelap. Pelan-pelan, aku memandang ke arah pintu. Awalnya, hanya terlihat gelap. Tidak kelihatan apa-apa. Lolongan panjang suara anjing kembali terdengar, semakin menambah kencang degup jantung. Kemudian cahaya lampu templok di dalam kamar memantulkan sedikit cahaya, membantu penglihatanku yang terus saja menatap pintu. Saat itulah, aku dapat melihat sesuatu. Ada sosok yang aku pikir adalah sosok yang sejak tadi mengeluarkan suara geraman. Sosok hitam tinggi, setinggi manusia dewasa. Ia berdiri di depan pintu. Ia terus menatapku. Sosok itu menatap dengan mata yang lambat laun mengeluarkan cahaya berwarna merah. Semakin ketakutan, tetapi aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh kaku tidak bisa bergerak. Matanya seperti api kecil, seperti terhipnotis. Aku hanya terdiam dengan mata tidak bisa dipejamkan. Syukurlah. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya dapat sadar dari ketakutan. Nyaris menangis. Perlahan aku menundukkan kepala dan menenggelamkan wajah di dalam tubuh Om Heri. Perlahan, aku memegang lengan Om Heri dan menggoyangkannya pelan-pelan. Akhirnya dia terbangun. Kenapa, Bre? Ada apa? Aku tidak mengubah posisi, masih belum berani mengangkat wajah. Tetapi jari telunjuk mengarah ke arah pintu. Coba kamu lihat deh, gak ada apa-apa, kata Om Heri. Lalu aku mengangkat wajah dan melihat pintu. Benar, tidak ada apa-apa. Aneh.
Lebih anehnya lagi, pintu sudah dalam keadaan tertutup rapat. Besok saja aku ceritanya, Om. Begitu aku menjawab ketika Om Heri kembali bertanya tentang apa yang baru saja aku lihat. Setelah itu, Om Heri mengajak berbincang. Sepertinya dia mencoba mengalihkan perhatian. Mungkin Om Heri tahu kalau aku baru saja mengalami kejadian aneh. Tidak berapa lama kemudian, aku terlelap. Hari kedua pukul 6.30 pagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi membersihkan halaman membangunkanku. Suaranya sama persis dengan yang aku dengar pada malam tadi. Di tempat yang sama pula, halaman samping sebelah jendela. Tapi kali ini aku berani untuk coba mencari tahu siapakah gerangan yang sedang menyapu halaman. Bi, udah bangun? Om Wahyu menyapa dengan senyum lebar. Dengan cekatan dia menyapu halaman menggunakan sapu lidi, mengumpulkan daun-daun kering dan sampah lainnya, membuatnya menjadi gundukan kecil. Sungguh pemandangan pagi yang sangat indah. Embun menyelimuti pepohonan, kicau burung bernyanyi bersahutan. Langit cerah dengan sinar mentari yang menyelusup menembus sela-sela pepohonan. Om sudah bikin singkong goreng dan teh manis di meja. Om beresin ini dulu ya, sebentar lagi selesai. Begitu kata Om Wahyu. Iya Om. Selanjutnya aku menuju ruang tengah. Sudah ada Om Heri di situ. Kami menikmati sarapan yang tersedia di meja. Tidak lama kemudian Om Wahyu datang bergabung. Gimana semalam Pri? Nyenyak tidurnya? Tanya Om Wahyu. Aku hanya tersenyum, belum berani cerita apa-apa. Om Heri juga sama. Dia hanya senyum-senyum saja. Sepertinya Om Wahyu cukup mengerti arti senyum kami. Dia langsung mengganti topik pembicaraan. Selanjutnya, perbincangan hanya membahas hal lain. Tidak sedikit pun yang menyinggung hal-hal menyeramkan. Pada hari itu, kata Om Wahyu, para pekerja perkebunan libur. Jadi aku bisa seharian bersama kedua om ini. Nanti setelah zuhur, kita mancing di sungai belakang. Ya Bri, ikannya lagi banyak katanya. Om Heri mengajakku memancing. Aku sih senang-senang saja. Kebetulan juga penasaran ingin melihat sungai di bagian belakang rumah. Singkat cerita, sampailah pukul 12.30 siang. Aku memperhatikan Om Wahyu yang sedang menyiapkan alat pancing. Menurut Om Heri, kalau sedang libur, mereka biasanya memancing atau seharian mendengarkan radio. Selain itu, kalau ada kebutuhan lain, biasanya mereka pergi ke kota. Ketika semua sudah siap, kami pun berangkat. Berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di belakang rumah. Jalan yang membelah pepohonan bambu. Pepohonan bambu ini terlihat sudah tua. Batangnya besar dan menjulang tinggi. Tidak berapa lama kemudian, kami sampai ke sungai. Nah, ini sungainya Bri. Bagus kan? Kita naik sedikit ke hulu. Om Heri menuntun jalan untuk melangkah ke arah hulu sungai. Agak menanjak. Dengan jalan tanah yang kering, Om Wahyu berjalan di belakangku. Tidak sampai 15 menit kemudian, kami sampai di bagian sungai yang sisinya agak lebar. Kami berhenti di satu tempat yang berdiri sebuah gubuk terbuka berukuran kecil. Di gubuk itu, kami duduk. Ternyata disitulah spot memancingnya. Cukup sejuk tempatnya. Pepohonan rindang menghalangi panasnya sinar matahari. Bagian sungai yang ada di hadapan pun cukup tenang. Arusnya tidak deras. Kata Om Wahyu, di tempat ini banyak ikannya. Mulailah kami memancing. Semalam, kamu melihat apa, Bri? Om Heri melempar pertanyaan. Pertanyaannya mungkin dia tunggu jawabannya sejak semalam. Akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin. Mulai dari sosok misterius menggunakan kamar mandi dan meninggalkan puntung rokok, sampai sosok yang mengintip dari sela pintu malam tadi. Aku ceritakan semua. Itulah Bri. Sebenarnya Om gak mau cerita. Takut kamu ketakutan. Tapi karena sudah terjadi ya sudah, Om jelaskan semuanya. Kemudian panjang lebar Om Heri menceritakan semua pengalaman yang mereka alami selama tinggal di tempat itu. Om Wahyu menimpali sesekali. Mereka bercerita dari sisi keduanya. Cerita tentang suara sapu lidi di tengah malam, sosok bayangan hitam, hingga makhluk menyeramkan yang paling aku takuti, pocong. Sebenarnya mereka bercerita dengan cara yang santai, sesekali diselingi gelak tawa ketika sedang kembali mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami. Tapi tetap saja aku cukup terkesima mendengarnya. Cerita pengalaman yang cukup menyeramkan buatku. Terus, kok Om Heri dan Om Wahyu betah? Kenapa nggak pindah saja ke kota? Enggak lah Bri,
kami nggak bisa lari dari tanggung jawab. Kami akan tetap tinggal di situ sambil melakukan kewajiban. Lagi pula, kami yakin Allah akan terus melindungi. Kami memang sering kali takut, tapi nggak akan menyerah dan melarikan diri, kecuali terpaksa. Panjang lebar Om Wahyu menjawab, diakhiri dengan gelak tawa. Aneh, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dengan santainya, bahkan sambil sesekali tertawa cekikikan. Akhirnya aku juga ikut cekikikan. Apalagi ketika mendengar Om Heri cerita ke Om Wahyu sampai menangis sesenggukan saking ketakutannya. Tapi kamu tenang saja, kalau ada apa-apa lagi kan ada Om dan Om Wahyu. Kita akan hadapi bertiga, kata Om Heri. Singkat cerita, tibalah pukul 5 sore, beberapa ekor ikan sudah kami dapatkan. Aku sangat menikmati acara memancing itu. Matahari sudah semakin menghilang dari pandangan. Ketika suasana sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk pulang, melewati jalur yang sama dengan ketika datang tadi. Berjalan menyusuri sisi sungai, lalu memasuki pepohonan bambu untuk kemudian sampai di rumah. Menjelang maghrib, dengan cekatan, Om Wahyu menyalakan lampu Petromax dan lampu templok di setiap ruangan. Keadaan yang tadinya temaram menjadi terang benderang. Seluruh ruangan tidak dibiarkan gelap, hanya teras depan yang masih gelap. Om Wahyu akan membawa lampu templok ke depan apabila diperlukan. Oh ya, setelah mengetahui tentang rumah ini dari cerita Om Heri dan Om Wahyu, tidak bisa dipungkiri kalau perasaanku berubah. Aku sedikit cemas karena merasa ada makhluk lain yang tinggal di tempat ini juga. Selepas Isya, kami makan malam di ruang tengah. Ikan, itu menu makan kami malam ini. Hasil olahan Om Wahyu. Enak sekali. Selesai makan, kami lanjut mengobrol di teras depan, ditemani kopi dan teh hangat. Kami berbincang seru. Udara cukup dingin, walaupun angin tidak bertiup. Cahaya bulan yang muncul malu-malu cukup bisa menerangi kebun karet sejauh mata memandang. Aku sangat menikmati suasana itu. Ketenangan malam yang hampir tidak pernah aku dapatkan di rumah. Om Wahyu berbicara nyaris tanpa jeda. Dia terus bercerita tentang banyak hal. Dia sepertinya tidak pernah kehabisan topik bahasan hingga akhirnya sekitar pukul 10 malam. Ketika obrolan masih seru, hidungku mencium sesuatu. Aku lihat Om Wahyu dan Om Heri juga seperti menangkap bau yang sama. Ini bau apa ya Om? Kamu mencium juga, Bri? Om Heri malah balik tanya. Aku mengangguk. Ini bau kentang rebus, Bri. Biarkan saja, nanti lama-lama juga hilang. Begitu kata Om Wahyu menambahkan. Emang Om Wahyu lagi merebus kentang? Tanyaku polos. Om Wahyu menggeleng. Terus ini bau dari mana? Siapa yang merebus kentang, Om? Aku masih saja ngeyel. Penasaran. Mereka diam tidak menjawab. Keduanya diam. Bersambung. Teror apa saja yang akan dialami oleh Bri? Apakah sama yang dialami oleh Om Heri dan Om Wahyu? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih Mas Bri sudah mengizinkan kisahnya dibawakan di sini. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.